Pernah nggak sih kalian ngerasa kalau jalanan malam itu punya mata? Seolah ada yang ngikutin, ada yang mantau, tapi kalian nggak bisa lihat dengan jelas. Nah, di jalur Pantura, tepatnya dekat PLTU Paiton, Situbondo, bukan cuma sekedar perasaan, guys. Tempat ini nyimpen tragedi kelam yang katanya sampai sekarang masih berdenyut hidup dan menagih perhatian setiap orang yang lewat. Semalam itu, seorang cewek bernama Tiwi mengalaminya langsung. Gimana rasanya jadi tamu tak diundang di jalan maut? Dan percaya deh, setelah dengar ceritanya, kalian bakal mikir ribuan kali buat nengok ke spion pas lewat sana. Hai guys, thank you for coming and welcome back ke segmen Kero, kisah epik horor kamu, aku, kita. Bareng aku, Revty Betrisva, yang bakal nemenin kalian muter-muter di dunia horor nyata, kisah nyata yang bikin bulu kuduk auto merinding, auto berdiri, jantung auto deg-degan, tapi tetap enak buat didengerin sambil rebahan ya guys ya. Nah guys, hari ini kita gak akan main-main karena kita bakal bahas satu cerita kiriman dari guest Kero kita yang bernama Tiwi. Cerita ini bukan sembarang cerita horor biasa guys, bukan juga sekedar urban legend yang masih katanya-katanya. Ini langsung pengalaman pribadi, kejadian real di jalur paling angker di Jawa Timur, PLTU Paiton, Situbondo. Kalau kalian anak Pantura, pasti udah familiar banget nih sama daerah ini. Jalanan panjang, lampu jalan yang jarang, kanan kirinya banyak area gelap, plus ada sejarah kelam, yaitu kecelakaan bus tahun 2003 yang merenggut puluhan nyawa anak sekolah, dan sampai sekarang katanya arwah mereka masih suka nongkrong di situ. Dan bayangin ya guys ya, Tiwi ngalamin sendiri gimana rasanya lewat di situ tengah malam, jam-jam sepi, dan ternyata dia nggak sendirian di mobil. Kursi belakang yang harusnya kosong, tiba-tiba ada yang numpang. Kalau ngomongin jalur Pantura, khususnya daerah Situbondo sampai Paiton, kalian pasti langsung kebayang jalan yang panjang, sepi, banyak truk gede lalu lalang. Di siang hari aja udah kerasa banget nih sumpek gitu ya, panas gitu. Apalagi kalau malam. Nah guys, cerita horor dari Tiwi ini dimulai dari perjalanan pulangnya yang kebetulan lewat jalur itu pas tengah malam. Dan percaya deh, dari awal aja udah kerasa aura anehnya. Tiwi ini sebenarnya anak Surabaya, tapi malam itu dia bareng temennya, Bayu, lagi mau balik ke rumah keluarganya di Banyuwangi. Mereka memilih jalan tengah malam nih biar cepet sampai, karena katanya jalanan Pantura itu kalau siang bisa macet parah dan banyak truk kontainer juga bus-bus yang adu balap kayak nggak punya rem gitu. Jadi malam itu sekitar jam 11:30 mereka cabut nih dari Surabaya. Awalnya aman-aman aja, jalanan kosong, lampu kota masih temaram, musik di mobil masih muter playlist mellow gitu. Bayu nyetir, Tiwi duduk di samping sambil ngemil ciki ya, dan sesekali main HP. Mereka masih ketawa-ketawa nih, gibahin teman, ngomongin drama, kantor, pokoknya ya vibes-nya masih santai banget gitu. Tapi guys, makin dekat ke area Probolinggo, suasananya mulai beda nih. Jalanan makin sepi, lampu jalan makin jarang, dan hawa panas bercampur angin laut bikin bulu kuduk berdiri. Kalian tahu nggak sih? Hawa panas yang bukan cuma bikin gerah, tapi kayak ada beban berat di dada. Nah itu yang dirasain oleh Tiwi. Mobil Avanza hitam mereka melaju pelan, dan tiap kali masuk ke tikungan, cahaya lampu mobil kayak terhisap sama gelap. Wih, kok rasanya jalannya wingit ya? Kata Bayu sambil ngelirik Tiwi nih. Tiwi cuma ketawa kecut. Yo namanya juga Pantura yuk. Emang dari dulu terkenal horor toh. Buat kalian yang belum tahu nih ya, daerah dekat PLTU Paiton emang punya sejarah kelam. Tahun 2003 pernah ada kecelakaan bus yang kebakaran sampai puluhan nyawa melayang. Anak-anak sekolah ini, guru, semua nggak sempat kabur karena pintu busnya terkunci. Dan sejak saat itulah jalur ini sering disebut orang-orang sebagai jalur tengkorak. Banyak cerita pengendara yang bilang suka lihat penampakan perempuan putih, suara jeritan, bahkan bayangan bus kebakar melintas entah dari mana. Tapi yang namanya orang muda, Tiwi awalnya nggak percaya. Paling sugesti orang aja. Kalau mikirnya horor
ya jadi horor, begitu pikirnya. Sampai akhirnya jarum jam di dashboard nunjukin pukul 01.30. Mobil mereka masuk ke area dekat PLTU. Di kanan cerobong asap tinggi menjulang, lampu-lampu industri menyala samar kayak benteng raksasa di tengah kegelapan. Dari jauh kelihatan keren, tapi begitu dekat justru bikin merinding guys. Ada rasa kayak ditatap sama sesuatu yang gak kelihatan. Loh, kok sepi banget Towi? Bayu pelan ngomong gitu ya. Tiwi yang tadinya main HP langsung angkat kepalanya gitu. Jalanan kosong, gak ada truk, gak ada motor, gak ada kendaraan lain. Padahal jalur Pantura biasanya rame walaupun tengah malam. Anehnya, suara jangkrik pun gak kedengeran guys. Yang ada cuma suara deru mesin mobil mereka dan juga hembusan angin. Heningnya kebangetan. Tiba-tiba Tiwi ngerasa hawa panas berubah jadi dingin yang menusuk. Kaca jendela mobil berembun tipis, padahal AC gak terlalu dingin guys. Dia ngucek-ngucek tangan merapatkan kembali jaketnya, tapi rasa dingin itu justru makin kuat. Kok AC dingin banget toh? Loh, AC tak matiin toh? Dari tadi malah gitu ya. Jantung Tiwi langsung berdegup gitu. Kalau AC mati, kenapa bisa dingin begini? Belum sempat mikir, Bayu mendadak injek rem mendadak nih. Ban mobilnya nyeret, suara ciit nyaring memecah keheningan. Tiwi hampir kejedot sama dashboard. Astaga, kenapa yuk? Teriak Tiwi panik. Bayu gak jawab, cuma nunjuk ke depan dan Tiwi pelan-pelan nengok dan disitulah berdiri seorang perempuan guys. Badannya kurus, rambutnya panjang, acak-acakan menutupi wajah, bajunya putih tapi penuh noda hitam gosong. Dia berdiri kaku di pinggir jalan, tepat di bawah lampu jalan yang redup. Wajahnya pucat banget, kayak gak ada darahnya sama sekali dan Tiwi mendadak bisu guys. Badannya dingin, tangannya gemetar dan Bayu buru-buru putar setir, gas mobil ke arah kanan biar bisa lewat dan perempuan itu gak gerak sedikit pun, cuma berdiri menunduk. Tapi begitu mobil hampir sejajar, Tiwi sempat ngelirik sedikit dan sumpah dia jelas banget terlihat wajah perempuan itu bolong di pipi, gosong di bagian leher dan matanya kosong menatap lurus ke arah jalan. Allahu Akbar, teriak Bayu. Mobil langsung ngebut. Tiwi cuma bisa nutup matanya sambil meremas sabuk pengamannya. Tapi guys, itu baru awalnya. Karena pas mereka pikir mereka udah berhasil kabur, sesuatu yang lebih mengerikan justru menunggu di belakang. Mobil Avanza hitam itu ngebut kayak dikejar setan guys. Dan ya mungkin memang beneran dikejar setan ya. Tiwi masih kaku, tangannya dingin basah oleh keringat. Dan Bayu megang setir dengan kedua tangan yang gemetar. Matanya fokus tapi sesekali melirik ke kaca spion. Yuk, ojo lihat spion, ojo. Suara Tiwi pecah karena panik dan Bayu menggeleng pelan. Aku cuma takut dia nyikut Wi. Kata-kata nyikut itu bikin suasana makin gak karuan guys. Mobil masih melaju tapi aneh. Entah kenapa Tiwi punya dorongan untuk nengok ke spion tengah. Sumpah, itu refleks bukan niat. Dan yang dia lihat bukan cuma membuat nafasnya tercekat. Perempuan berbaju putih tadi sekarang ada di tengah jalan. Dan padahal mereka baru aja ngelewatin dia beberapa detik yang lalu. Gimana bisa dia muncul lagi persis di belakang mobil dalam jarak secepat itu. Dan yang paling bikin makin parah adalah sosok itu nggak berdiam diri lagi guys. Dia melangkah pelan dan tiap kali langkahnya jaraknya makin dekat sama mobil kayak bayangan yang nggak mau dilepas. Bayu, gas lebih kenceng, dia beneran ngikut. Bayu udah nginjek hampir mentok guys. Kecepatan udah nunjukin 100 km per jam. Tapi anehnya sosok itu tetap aja kelihatan di spion seolah jaraknya nggak berkurang sedikit pun. Hawa di dalam mobil makin gak enak guys. Bau aneh mulai tercium. Awalnya kayak bau asap rokok yang basi, tapi makin lama makin tajam berubah jadi bau hangus, bau daging kebakar. Dan Tiwi langsung mual. Ya Allah, baunya. Bayu nutup hidung tapi percuma. Bau itu makin nyengat, mata makin perih. Tiba-tiba suara samar pelan dari kursi belakang. Tolongin aku Bu, panas banget. Tiwi kaku, itu jelas suara anak kecil. Dia langsung nengok ke belakang dan ya Tuhan, kursi kosong itu gak kosong lagi. Ada bayangan kecil duduk di kursi, wujudnya samar tapi jelas bentuk anak-anak dengan seragam sekolah. Kepalanya menunduk, rambutnya gosong, tangannya kayak meleleh.
Tiwi langsung teriak, "Bayu, belakang ada anak kecil, ya Allah, ada anak kecil di mobil." Bayu nekat ngelirik sekilas lewat spion dan reaksinya sama. Dia langsung pucat, "Astagfirullahaladzim, jangan lihat Wi, jangan lihat lagi." Tapi semakin mereka nggak mau lihat, semakin jelas bayangan itu terasa. Kayak ada nafas lain di dalam mobil, kayak ada beberapa tubuh duduk di kursi belakang meskipun mereka cuma berdua yang ada di dalam mobil itu. Bayu membaca doa sambil tetap nyetir, "Auzubillahi minasyaitonirrajim," suaranya goyah. Tapi terus diulang-ulang. Tiwi juga komat kamit baca apa aja yang diingatnya, ayat kursi, Al-Fatihah, apapun yang bisa keluar dari mulutnya. Tapi suara anak itu nggak berhenti, guys. "Tolongin aku, Bu, sakit banget," suaranya lirih tapi menusuk telinga. Dan sesekali diselingi suara tangisan kayak ada beberapa anak lain ikut merintih. Tiwi merasa kepalanya pusing, bau hangus bercampur suara jeritan bikin dia hampir pingsan, guys. Tapi dia tahan, karena kalau dia lemah, siapa yang bisa bantu Bayu? "Yuk, kita harus berhenti, cari tempat rame," kata Tiwi dengan suara bergetar. "Tahan dulu, Wi, ini masih daerah PLTU, rame di sini, mustahil. Kita harus keluar dari area ini dulu," jawab Bayu keras. Benar juga, jalanan benar-benar kosong, gak ada warung, gak ada kendaraan, cuma ada pabrik raksasa dengan lampu-lampu yang berkedip jauh di dalam. Di sisi kiri, laut gelap gulita. Sisi kanan, hutan kecil menutup pandangan. Semua seolah memaksa mereka buat tetap di jalan tanpa pilihan lain. Tiwi mencoba fokus keluar jendela biar nggak kepikiran suara-suara aneh di belakang, tapi itu justru bikin dia makin ngeri. Dari sela-sela pohon di kanan jalan, kayak ada bayangan hitam berlari mengikuti mobil, bukan satu, tapi banyak. Mereka gak punya bentuk yang jelas, guys, cuma gumpalan hitam pekat, tapi gerakannya cepat banget, hampir sejajar dengan kecepatan mobil. "Bayu, di kanan, ada yang ngikutin juga." Bayu gak berani nengok. "Aku gak mau lihat, Wi, aku cuma mau nyampe rumah." Dia menunduk, nutup muka dengan tangan, air matanya keluar tanpa sadar. "Ya Allah, jangan biarkan aku mati di sini." Suasana makin gak masuk akal, mesin mobil meraung, tapi rasanya mobil gak maju-maju. Jalan lurus itu kayak gak ada ujungnya. Lampu sorot cuma nemuin aspal hitam, gak ada tanda-tanda pertigaan atau permukiman. Padahal Tiwi tahu betul, jalur ini seharusnya gak sejauh ini tanpa ada desa kecil di pinggir jalan. Seakan-akan mereka lagi muter di tempat yang sama. Dan Bayu sampai teriak frustasi, "Kenapa gak ada habisnya jalannya, Wi?" Tiwi cuma bisa nangis. Di tengah kekalutan itu tiba-tiba klakson keras banget terdengar di belakang. Bayu refleks nengok ke spion, matanya langsung melotot. "Wi, ada bus kebakar di belakang." Tiwi buru-buru nengok juga, dan benar, di spion terlihat jelas bayangan sebuah bus besar dengan api menjilat-jilat dari kaca jendelanya. Ada siluet orang di dalam yang berteriak sambil ngetok-ngetok kaca. Jeritan mereka nyaring banget meski jaraknya entah berapa meter. Bus itu melaju kencang, mendekat seolah mau nabrakin mobil Tiwi dan juga Bayu dari belakang. "Astagfirullah, kita mati, Wi." Bayu panik ya. Tiwi cuma bisa pegang tangan Bayu erat-erat, berdoa dalam hati, dan menutup matanya rapat-rapat berharap semua itu segera selesai. Tapi guys, justru itulah teror mereka baru benar-benar dimulai. Tiwi pikir semuanya selesai waktu dia berhasil ninggalin jalan gelap di samping PLTU itu. Mobil udah melaju kencang, lampu jalan mulai muncul nih ya, meski jarang-jarang. Dan dia berusaha keras meyakinkan dirinya kalau semua yang tadi dilihat cuma ilusi capek aja. Tapi guys, kadang justru ketika kita mulai ngerasa aman, disitulah sesuatu yang gak kelihatan mulai menunjukkan wujudnya. Awalnya Tiwi cuma ngerasa hawa dingin ya, padahal AC mobilnya nggak kenceng. Bahkan dia udah naikin suhunya agar nggak terlalu menusuk. Tapi entah kenapa punggungnya terasa beku, bukan dingin biasa tapi dingin yang bikin bulu kuduk berdiri satu-satu. Kayak ada es yang ditaruh langsung di tengkuknya. Refleks, Tiwi ngelihat spion di tengah ya, dan di saat itulah nafasnya langsung berhenti sepersekian detik. Kursi belakang mobilnya yang tadi jelas-jelas kosong sekarang ada bayangan duduk samar tapi jelas berbentuk. Rambut panjang hitam terurai, kepala sedikit miring, wajah nggak kelihatan jelas karena tertutup bayangan. Tiwi panik, tangannya gemeteran,
pegang setir, astagfirullah, astagfirullah, dia komat kamit berharap itu cuma bayangan dari lampu jalan. Tapi guys, makin lama dia nengok spion, makin jelas sosok itu duduk manis di kursi belakang seolah-olah numpang perjalanan. Dan yang bikin makin gila adalah sosok itu kayak ngeliatin dia lewat pantulan kaca, kepala yang miring pelan-pelan bergerak, kayak lagi mencari-cari posisi supaya matanya bisa ketemu dengan mata Tiwi lewat spion. Ya Tuhan, bisa bayangin gak guys, sendirian nyetir di jalan panjang, tiba-tiba ada makhluk misterius yang duduk di belakang mobil kita. Tiwi udah nggak bisa tahan lagi ya guys ya. Dia buru-buru nengok ke belakang langsung. Bukan lagi lewat spion, tapi kosong. Kursinya benar-benar kosong. Tiwi sempat ngusap matanya sendiri, mikir dia halu. Oke, mungkin itu cuma bayangan. Mungkin cuma efek cahaya. Tapi begitu dia balik lagi ke pandangannya, ke spion, sosok itu muncul lagi guys. Duduk dengan posisi yang sama. Rambut nutupin wajah, kepalanya miring. Tapi kali ini badannya mulai goyang pelan dan kayak lagi ketawa tanpa suara. Ya Allah, Tiwi hampir nangis, tangannya megang Bayu dengan kencang dan kaki Bayu refleks nambahin gas. Mobil melaju makin cepat kayak orang yang lagi dikejar-kejar. Tapi perasaan itu nggak pernah hilang. Dia bisa ngerasain meski nggak nengok ada sesuatu yang ada dan duduk di belakang. Bau anyir mulai kecium samar, campuran amis darah juga bau gosong. Dan kalau kita ingat lagi tragedi PLTU Python, pasti tahu hubungannya apa. Tiwi dan Bayu pengen berhenti, tapi pikirnya langsung nolak ya. Mana mungkin dia berhenti di jalan yang gelap kayak gini, bisa-bisa malah jadi mangsa yang empuk. Jadi mereka berdua terus aja nyetir sambil baca doa apapun yang mereka ingat. Sampai akhirnya ada momen yang bikin Tiwi dan juga Bayu mau ngejerit tuh ya sekencang-kencangnya. Dari spion tengah, dia lihat tangan pucat itu muncul dari balik jok belakang kayak mau nyentuh bahunya. Jari-jari panjang, kuku kotor mendekat perlahan dan Bayu refleks banting setir sedikit ke kiri, hampir aja nyerempet bahu jalan. Dia teriak, "Jangan ganggu kami, kami cuma mau numpang lewat." Dan guys, anehnya begitu mereka teriak, sosok itu ngilang. Spion tengah bersih lagi, kursi belakang kosong, bau anyir pun perlahan hilang. Tapi perasaan dingin di tengkuknya belum pergi. Kayak ada mata yang masih mantau dari sudut gelap, nunggu momen berikutnya buat nunjukin diri lagi. Oke, Bayu terus tancap gas berharap cepat-cepat nemu warung atau pom bensin buat berhenti. Mereka butuh orang lain, mereka butuh cahaya, mereka butuh meyakinkan diri kalau mereka nggak gila. Tapi satu hal udah jelas, PLTU Python bukan sekedar jalan biasa. Ada sesuatu di sana yang suka ikut menempel numpang dan bikin kita sadar dunia ini nggak benar-benar pernah kosong. Mereka udah nggak tahu lagi harus gimana. Tadi sosok di kursi belakang itu sempat hilang, tapi hawa dingin masih lengket di kulit kayak kabut yang nggak mau lepas. Napas mereka pendek-pendek, tangan Bayu pegang setir pun udah gemeteran dan jujur aja, setiap detik di jalan berasa kayak sejam penuh. Mobil melaju kencang, tapi rasanya nggak ada ujungnya. Lampu jalan makin jarang, kanan kiri makin gelap, dan yang paling bikin mereka makin nggak karuan adalah bau aneh mulai masuk lewat ventilasi mobil. Bukan bau bensin, bukan juga bau laut, meski posisi mereka dekat dengan pantai ya, bukan itu. Campuran antara anyir darah sama gosong terbakar. Kalau kalian pernah nyium aroma daging kebakar kayak di sate, ya coba bayangin itu ya. Tapi bukan daging ayam atau kambing, lebih pekat, lebih nyegrak, bikin perut mual. Itu baunya guys. Dan makin lama makin kuat, seolah-olah sesuatu yang terbakar persis di dalam mobilnya sendiri. Astagfirullah, ya Allah, jangan ganggu kami. Tiwi makin panik, tangannya sampai basah keringetan. AC yang tadinya dingin sekarang berasa nggak ada artinya. Dan tiba-tiba suara kayak bisikan muncul di telinganya. Samar, kecil tapi jelas, suara tangisan. Pertama, tangisan kayak anak kecil, nyaring, lirih, bikin bulu kuduk naik. Tiwi dan Bayu refleks nengok ke kanan kiri, mikir apakah ada anak kecil yang nyasar di pinggir jalan. Tapi mana mungkin, ini tengah malam, jalan jalur pantura jauh dari permukiman. Tangisan itu makin jelas, lama-lama bukan cuma satu suara tapi banyak guys. Tiwi dan Bayu bisa bedain ya, ada suara anak-anak perempuan, ada anak laki-laki, ada teriak kesakitan, ada orang yang banyak sekali minta tolong gitu. Semuanya bercampur jadi satu, kayak paduan suara arwah yang gak pernah bisa istirahat. Bayu udah nangis di belakang setir, apalagi Tiwi. Ya Allah, aku salah apa? Aku cuma mau pulang. Tolong
jangan gangguin aku, itu kata Tiwi. Dan guys, saat itu juga kaca spion mobilnya mulai berkabut dari dalam dan kayak ada uap panas yang keluar dari belakang mobil. Tiwi cobalah pakai tangan, tapi justru malah muncul bercak. Bekas tangan hitam gosong nempel jelas di kaca spion. Bekas tangan itu bukan lagi tangan, terlalu besar, terlalu kasar, kayak tangan orang yang habis terbakar, guys. Seketika aroma gosong makin menusuk ya. Mereka merasa kayak lagi duduk di dalam ruang yang penuh dengan asap. Mata mereka perih, tenggorokannya seret, dan tanpa sadar mereka ngelirik ke kursi penumpang di belakang. Kosong. Harusnya kosong, tapi kali ini guys ada sesosok perempuan duduk di situ. Rambutnya gosong sebagian, kulitnya melepuh kayak habis kebakar. Baju seragam sekolah menempel meleleh di tubuhnya. Dia menoleh pelan ke arah Tiwi dan dari mulutnya yang melepuh keluar suara lirih. Kenapa nggak nolong aku? Tiwi langsung teriak sekencang-kencangnya. Bayu banting setir ke kiri, tapi teriakannya nggak berhenti. Air mata bercucuran. Dia udah nggak peduli lagi ya sama jalan. Pikirannya cuma satu, kabur dari makhluk itu. Tapi guys, makhluk itu nggak hilang. Dia masih duduk di kursi penumpang menatap mereka dengan mata kosong yang hitam pekat kayak arang dan bau gosong makin kuat. Tangisan di telinganya makin riuh. Suara-suara kayak jeritan orang yang terjebak api. Teriakan minta tolong semuanya numpuk jadi satu. Mereka udah diambang gila ya. Dia nutup mata sebentar. Bayu masih nyetir berharap semua itu hilang kalau dia nggak lihat. Tapi ketika mereka buka mata lagi, kursi penumpang kosong dan sosok itu hilang. Mereka langsung nyari tempat buat berhenti. Akhirnya beberapa ratus meter ke depan ya, mereka menemukan warung kopi kecil pinggir jalan dengan lampu yang temaram. Warung itu kayak oasis di tengah padang gurun gelap ya. Tanpa pikir panjang, dia banting setir langsung parkir ke sana. Dan begitu mesin mobil mati, suaranya semua lenyap, bau gosong hilang, tangisan juga berhenti, tapi tubuh mereka masih gemetar hebat. Dia keluar dari mobil buru-buru, masuk ke warung dan langsung duduk di kursi paling pojok mencoba mengatur nafas. Pemilik warung seorang bapak tua dengan wajah ramah tapi matanya tajam ngeliatin mereka dengan tatapan penuh tanya. Mas, Mbak, abis lewat PLTU ya? Suaranya pelan tapi nadanya kayak udah tahu ya jawabannya. Mereka cuma bisa ngangguk sambil sesenggukan. Bapak itu naruh segelas kopi panas di depannya lalu duduk di kursi seberang. Bau gosong sama tangisan ya. Mereka kaget. Bapak tahu. Bapak itu cuma nyedot rokoknya dalam-dalam. Terus buang asap pelan. Mereka memang suka ikut, apalagi kalau ada yang lewat sendirian gitu malam-malam. Sejak tragedi itu arwahnya nggak pernah tenang. Ada yang kebakar hidup-hidup, ada yang kejebak di dalam bus, ada yang minta tolong tapi nggak sempat diselamatkan. Mereka langsung merinding, mereka sadar semua yang dialamin tadi bukan sekedar halu, bukan cuma mimpi, tapi itu semua nyata. Mereka baru aja bersinggungan langsung sama korban-korban tragedi bus di PLTU Python. Dan yang bikin ngeri adalah bapak itu nambahin kalimat terakhir sambil menatap mereka secara lurus. Kalau udah dicium bau gosong sama dengar tangisan, artinya mereka udah deket banget. Mas, Mbak, untung sampai sini. Kalau enggak, mungkin mobil Mas dan Mbaknya udah kebawa masuk nih ke jurang yang enggak ada ujungnya. Warung kecil di pinggir jalan itu cuma diterangi satu bohlam kuning temaram. Mereka masih gemetar, tangannya dingin meskipun segelas kopi panas udah di depannya. Bapak pemilik warung duduk tenang ya. Rokok kretek di jarinya, asapnya berputar-putar kayak sengaja bikin suasana makin mencekam. Mbak Tiwi, Mas Bayu, jangan kaget ya kalau saya tahu nama Mas dan Mbaknya. Tiwi dan Bayu tertegun ya. Mereka nih yakin belum pernah kenalan. Suaranya serak, pelan, tapi tiap kata yang keluar bikin bulu kuduk mereka berdiri. Bapak tahu dari mana? Bapak itu senyum tipis. Udah biasa. Nama orang yang disentuh di jalan itu biasanya kebawa ke sini. Saya bukan dukun, bukan orang pintar. Kebetulan warung ini tempat mereka nitip pesan. Mereka merinding habis ya. Maksudnya siapa mereka? Bapak itu buang asap, menatap jauh ke arah jalanan gelap. Korban-korban yang dulu kebakar di bus, yang gak sempat pulang, yang arwahnya gak pernah benar-benar ikhlas. Mereka butuh saksi, mereka butuh didengar. Tiba-tiba, angin malam berhembus kencang, bohlam di warung bergoyang, cahayanya kedap-kedip. Tiwi langsung meringkuk, memeluk tubuhnya sendiri, begitupun dengan Bayu. Dan saat itu samar-samar dari balik suara angin, terdengar lagi suara tangisan lirih. Bukan dari telinga Tiwi dan Bayu aja, tapi jelas terdengar di sekitar warung. Suara anak-anak, suara
suara orang dewasa, suara minta tolong, dan mereka refleks nutup telinga mereka, air matanya jatuh. Kenapa mereka nggak pergi aja, Pak? Kenapa harus muncul? Bapak itu menatap mereka lama. Karena nama mereka jarang disebut lagi karena kisah mereka terkubur di berita lama. Mas, Mbak, tahu kan tragedi 2003 yang menimpa bus itu? Puluhan nyawa melayang, kebakar hidup-hidup. Ada anak sekolah, ada guru, ada sopir, dan semuanya berakhir di jalan itu. Dan sejak malam itu, jalan di sekitar PLTU Python gak pernah sepi. Mereka terdiam, tangan mereka gemetar, tubuh dingin, pikirannya penuh dengan gambaran menyeramkan. Tadi saya lihat sosok perempuan, Pak. Bajunya seragam, gosong, kulitnya terbakar, dan dia bilang, kenapa saya nggak nolong dia? Bapak itu mengangguk pelan, wajahnya sendu. Itu salah satu anak SMP yang ada di bus itu. Banyak yang ngelihat dia. Kadang dia muncul di kursi penumpang, kadang numpang di motor, kadang berdiri di pinggir jalan. Dia nggak marah, cuma nyari jawaban kenapa dia harus mati dengan cara begitu. Mereka merinding, kata-kata Bapak itu menancap di hati mereka. Suara kursi kayu berderit, dan tiba-tiba dari sudut warung yang gelap, kayak ada bayangan yang bergerak. Tiwi dan Bayu ngelihat jelas sosok perempuan kecil dengan rambut terurai, wajahnya pucat, berdiri diam dan menatap. Bukan cuma satu, ada beberapa bayangan lain muncul di belakangnya. Siluet samar-samar anak-anak dengan tubuh gosong, baju terbakar, mata kosong. Tiwi tercekik, suaranya hampir gak keluar. Pak, Bapak itu tetap tenang meski matanya juga kelihatan agak berat. Mereka cuma numpang, jangan takut. Justru kalau mereka udah nunjukin diri, artinya Mas Bayu dan Mbak Tiwi terpilih. Mas dan Mbak bisa ceritain pengalaman ini supaya orang lain tahu, supaya nama mereka disebut lagi dan didoain lagi. Bayangan-bayangan itu nggak bergerak maju, tapi tatapan mereka menusuk banget. Tiwi dan Bayu cuma bisa berdoa dalam hati, membaca ayat pendek yang mereka ingat, dan air mata mengalir deras, tubuh mereka lemas. Perlahan-lahan satu persatu bayangan itu kabur, melebur ke dalam gelap, hanya suara tangisan yang masih tersisa. Makin lama makin sayup, sampai akhirnya hilang sama sekali. Bapak itu ngelirik Tiwi dan Bayu. Mas, Mbak, masih kuat jalan? Bayu dan Tiwi mengangguk pelan meski sebenarnya tubuhnya udah nggak punya tenaga lagi. Dia bayar kopi itu, tapi Bapak itu langsung angkat tangan. Nggak usah, udah ada yang bayarin. Kalimat itu bikin Bayu dan Tiwi makin bingung. Siapa, Pak? Bapak itu cuma tersenyum samar lalu berdiri. Pulanglah, jangan nengok kaca spion lagi sampai rumah. Dan kalau bisa, malam ini doain mereka minimal surat Al-Fatihah. Tiwi dan Bayu terdiam, gak bisa jawab. Mereka keluar warung dengan kaki gemetar, masuk ke mobil, dan sesuai pesan Bapak itu gak lagi berani nengok ke spion, hanya fokus ke jalanan sampai akhirnya mereka benar-benar nemu permukiman ramai, dan baru disitulah mereka nangis sekencang-kencangnya. Malam itu jadi malam yang gak pernah bakal bisa mereka lupain. Sejak hari itu juga, Tiwi dan Bayu selalu cerita ke orang lain tentang horornya PLTU Python. Bukan buat nakut-nakutin, tapi buat mengenang korban yang masih terjebak di sana. Karena selama nama mereka nggak disebut, mereka akan terus menangis di jalan itu, numpang di kendaraan, dan juga nyari orang-orang kayak Bayu dan Tiwi buat jadi saksi baru dari tragedi lama. Nah guys, itu tadi kisah yang dikirimin langsung oleh geskerok kita ya, Tiwi, tentang pengalaman horornya di sekitar PLTU Python Situbondo. Serius ya, dari awal sampai akhir bikin bulu kuduk nggak bisa turun gitu ya. Mulai dari bayangan di kursi belakang, bau gosong, tangisan anak-anak, sampai warung kopi misterius yang ternyata jadi tempat mereka nitipin pesan. Dan jujur ya, cerita kayak gini bikin kita sadar kalau tragedi itu nggak pernah benar-benar hilang. Jejaknya masih ada, energinya masih kuat, bahkan arwahnya masih cari cara biar tetap didengerin. Tiwi dan Bayu itu mungkin cuma salah satu saksi ya, tapi lewat ceritanya kita jadi tahu bahwa ada puluhan nama yang dulu pernah pergi secara mendadak dan belum tentu semuanya udah didoain. Pesan moralnya jelas, kalau lewat jalan yang angker, jangan sombong, jangan nantang, jangan iseng, hormati tempat itu karena bisa aja ada yang ngeliat di balik kegelapan. Dan buat korban tragedi di PLTU Python Situbondo, semoga mereka mendapatkan ketenangan, semoga doa kita malam ini juga jadi jalan pulang buat mereka ya. So guys, hati-hati kalau lewat jalur Pantura. Ingat, nggak semua yang duduk di kursi belakang itu manusia.
Nah itu dia cerita kita hari ini. Kalau kalian suka sama segmen Kerok kayak gini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share, serta nyalain juga loncengnya, supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor yang pastinya bikin kalian merinding. Tulis juga di kolom komentar kalau kalian punya pengalaman-pengalaman horor di jalur Pantura, atau bahkan di sekitar PLTU Paiton Situbondo. Siapa tahu cerita kalian bisa kita angkat di episode selanjutnya. Dan juga jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian, biar mereka juga ikut ngerasain sensasi horor bareng kita. Kirim cerita kalian yang mau untuk ceritanya dibacain. Boleh juga email ke email kami di kerok053@gmail.com. So, Raffi Beatrice pamit. See you. Bye-bye. Mwah.